Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwana dengan NIM 2522082. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Pak Rian Amanda. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bab 5 dalam tugas Pak Rian. Yang pertama ada perancangan basis data. Desain basis data yang memiliki sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diingin disimpan secara konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui dengan cara yang efisien. Masalah desain basis data ini berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi yang logis atau yang sesuai. Ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan selama proses. Yang pertama ada berapa banyak tabel yang harus kita miliki. Yang kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel. Yang keempat, ada kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Yang kelima, ada kendala apa yang harus dimiliki. Yang pertama ada masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama, redundansi, yaitu tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan atau disimpan satu kali. Yang kedua, anomali perubahan, yaitu beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali perbaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbaharui. Jadi, perubahan pada jurusan Ananda harus dibuat secara konsisten. Dalam semua record yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda, jika satu dari 3 record tidak boleh atau tidak berubah, maka akan ada konsistensi dalam data tersebut. Yang ketiga adalah anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Fakta bahwa seorang dosen mengajarkan dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan ke dalam basis data, kecuali seorang mahasiswa ini terdaftar dalam mata pelajaran atau mata kuliah. Yang keempat ada anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang berkaitan diberikan berhenti, maka mata kuliah informasi akan menghilang jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliahnya. Baiklah, selanjutnya ada yang kedua tentang proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data ini dapat dibagi beberapa langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu langkah pertama dalam menganalisis kebutuhan ini. Pertama, mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam database, aplikasi apa yang harus dibangun atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan ditunduk pada persyaratan kinerja. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok atau dengan pengguna. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan basis-basis sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Perancangan basis data konseptual, informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi lebih tinggi daripada data yang akan disimpan dalam data tersebut. Langkah ini sering ditunjukkan dengan menggunakan model IR atau model IR adalah salah satu dari beberapa data tingkat atau data semantik yang digunakan dalam desain basis data ini, yaitu tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana data yang sangat cocok dengan cara pengguna pengembangan memikirkan data atau dengan orang-orang dan proses yang akan diwakili dalam data tersebut. Ini memfasilitasi diskusi ini di antara semua orang yang terlibat dari proses desain ini, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup dan tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database atau data komersial sistem tersebut. Desain data
basis data logis harus memiliki DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi basis data dalam mode data DBMS yang akan dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS rasional. Oleh karena itu, tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database yang relasional. Baiklah, selanjutnya terdapat dalam buku kedua bab 5, yaitu tentang SQL atau Structured Query Language, sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data yang relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk dilakukan dengan manajemen datanya. Sejarah SQL ini dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama E.F. Codd yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa yang tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai persamaan SQL tersebut, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional ini dikenal dengan sebutan dengan sistem atau R. Di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang sesuai dengan sama dengan perusahaannya. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau juga disebut dengan SQL 99, akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Baik, selanjutnya ada pemakaian dasar. Pemakaian dasar SQL ini adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, seperti membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database yang lainnya. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa program seperti PHP, Perl, Java, dan lain-lainnya. Namun kendala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang mungkin seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement selection. Sesuai dengan namanya adalah perintah selection. Seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. SQL seperti statement seperti create database, kutip basis data, titik koma, kutip basis data, kurung kurawa, kode barang, vokal dalam kurung 7, not full, satuan, kutip vokal 50, not full, harga in not full, primary key, dan kode barang, kurung dan seterusnya kurung kurawa. SQL atau selection statement melihat seluruh isi tabel seperti inputnya selection from barang, yang kedua melihat sebagian dari isi tabel, inputnya itu selection barang, kode barang, nama barang, atau satuan from barang. Menggunakan operator aritmatik, proses kali dan tambah. Menggunakan kolom alias inputnya seperti select kode barang, nama barang, dan from nama barang. Duplikasi baris input selection alamat from consonant.
Yang keenam, menghindari duplikasi basis. Inputnya itu selection strings alamat from konsumen. Yang ketujuh, menampilkan struktur data tabel input desk barang. Yang kedelapan, menggunakan rangkaian operator inputnya itu selection kode barang, nama barang, from barang. Kesembilan, menggunakan karakter string. Inputnya select kode barang, nama barang, dan from barang. Hanya berjalan pada DBMS or cell. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang urutan ascending. Input A itu selection from, supplier by order by, supplier order by, nama supplier, dan ISC. Urutan descending, input A selection from supplier, order by, nama supplier, single row function, selection function, nama X1, 2, dan seterusnya. From tabel, general function hanya berjalan pada DBMS or shell. Selection function, nama X1, 2, dan seterusnya. From tabel, yang pertama itu general function NFL. Inputnya itu selection nama barang, NFL stock 0 from barang. NFL 2 itu inputnya itu selection nama barang, stok NFL 2 stok 0 kosong from barang. Null leaf input selectionnya itu nama konsumen, len GTH nama konsumen, kutip 2 nama. Lex kota Nuv leg nama konsumen, leg kota atau hasil from konsumen. Close inputnya itu selection nama barang, stok harga, close stok harga 10. Hasil from barang, case-nya itu input select nama barang, stok barang, case stok when 8, stok tambah 5, when 11, dan stok tambah 10, LCS 0, and hasil from barang. Dekode input selection nama barang, stok dekode stok 8, stok tambah 5, 11, stok 10,0. Hasilnya itu from barang. Baiklah, selanjutnya ada multi tabel. Salah satu dari fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan tabel on the file dengan query-query yang mendapatkan kembali data tersebut. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel tersebut. Relasional dan rancangan database relasional karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya kontesan produk. Kontesan produk adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi yang join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama yang dikalikan dengan jumlah baris tabel kedua. Inputnya itu select from barang atau penjualan. Jika dilihat dari hasil di atas terdapat 100 row selected, padahal di dalam contoh datanya hanya sebanyak 10 row selected. Hal di atas terjadi karena tidak adanya fitur filter, sehingga dalam prosesnya komputer mengkombinasikan kedua tabel di atas. Input selection from barang penjualan, where penjualan kode barang sama dengan kode barang menggunakan kondisi logika. Inputnya itu selection penjualan, nomor penjual, nama barang, penjualan, kode barang sama dengan barang kode barang, and penjualan jumlah jual sama dengan kutip 5. Natural join inputnya ini select kode barang, nama barang, jumlah beli from, pembelian natural join barang. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang group function. Pada kasus seleksi ini, data seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data. Berdasarkan sekelompok data tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintaks group by. Pada pengelompokan data biasanya disertakan bersama aggregate function. Dalam hal ini, implementasinya kumpulan function harus dimiliki group by bila terdapat file
lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Select column, group function atau kolom from tabel where education. Group by expression, having group and condition, order by column, selection column, group function column, from table where condition. Group by expression, having group education, order by column, tipe dari kolom function, tipe dari group function. Yang pertama itu ada AFG. Inputnya ini select nomor faktur AFG atau jumlah beli from pembelian. Group by nomor faktur. Yang kedua inputnya ini select nomor faktur kode supplier from pembelian, group by nomor faktur. Yang ketiga ada max. Inputnya ini select max atau harga from barang, group by satuannya. Yang keempat ada min. Inputnya ini selection min atau harga from barang, group by satuan. STDEF nya ini inputnya ini adalah selection STDEF atau stok, max atau stok from barang, group by satuan. Yang keenam ada sum. Inputnya ini select min atau harga, max atau harga, sum atau harga from barang atau group barang. Variance inputnya ini ada select variance atau stok, max atau stok from barang, group by satuan. Subquery adalah query di dalam query, artinya seleksi dalam berdasarkan hasil seleksi data yang telah ada. Sintaks SQL hanya sama sintaks SQL pada umumnya, tetapi kondisi setelah where diikuti dengan query baru atau subquery. Initialnya itu inputnya itu ada selection konsumen, nama konsumen, barang, nama barang, barang satuan, barang harga, dan penjual. Jumlah penjual atau penjual, tanggal jual from barang, penjual konsumen where barang, kode barang sama dengan penjual. Kode barang N konsumen, kode konsumen penjual, kode konsumen. Pembuatan view, inputnya ini ada create view, F beli AS, select S nama supplier, S supplier, nama barang AS barang, B satuan, AS satuan, B harga, AS harga, B jual beli AS jumlah, B harga kali P jumlah beli AS total from. Supplier B barang B, pembelian P, where P kode supplier sama dengan S kode supplier, N P kode barang sama dengan B kode barang. Baiklah, selanjutnya ada tentang bab 6 ada normalisasi. Normalisasi ini adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Normalisasi ini adalah proses langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi, yang pertama ada file atau atribut kunci, yaitu setiap file selalu terdapat dalam kunci dari file berupa file atau satu file yang dapat mewakili record. Yang kedua ada kandidat key. Itu kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang berfungsi sebagai calon primary key. Yang ketiga ada composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat ada primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima ada alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam ada foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Ada beberapa manfaat normalisasi. Yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian pengurutan dan
membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, ada menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecahkan tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karena adanya lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, ada semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan, anomali modifikasi data ini berkurang. Yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungannya ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data dependensi lebih sering disebut fungsional ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lainnya. Dependensi akan mencari acuan untuk mendekomposisikan data ke dalam bentuk yang paling efisien. Dependensi ini akan lebih mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang lebih efisien. Dependensi ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, full dependency, yaitu ketergantungan penuh. Ini menunjukkan jika terdapat atribut A dan B sesuai dalam suatu relasi. Yang kedua, partial dependency, yaitu ketergantungan sebagian. Yaitu ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A menentukan B, dapat dihilangkan namun tidak berubah arti relasi dan masih tetap berketergantungan. Yang ketiga, ada transitive dependency, yaitu ketergantungan transif. Transitive dependency ini pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut, yaitu A, B, dan C. Kondisinya A adalah tergantung pada B dan B tergantung pada C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terdapat A melalui B. Baiklah, di sini ada beberapa tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi ini yang pertama itu tidak normal. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel ini, mahasiswa itu datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, dan status dosen. Nilai dosen, basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, ada normal 1. Pada tahap ini dibagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika setiap baris rekod hanya memiliki 1 filo. Yang ketiga, normal kedua. Tahap ini bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah ke dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional. Dependensi pada sebuah key full dependency bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi bab 5 dan bab 6 tadi. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.